Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini bisa masih dengan tema yang sama nih, yaitu gurihnya olahan gurita, dan masih bersama dengan Bang Okta Junaidi. Oke Bang, kita lanjut ke tadi yang sempat terjeda ya. Iya, padahal lagi seru-serunya ya. Iya, mau sampai puncak tadi nih. Bagaimana akhirnya, kita akan bahas pemirsa tentang bagaimana akhirnya Bang Okta ini bisa berangkat pameran ya, pameran di Malaysia. Gimana itu ceritanya? Ya, ceritanya berani mendaftar ya, berani mencoba gitu kan. Kalau tidak berani mencoba ataupun tantangan, ya nggak akan mungkin bisa sampai pada saat itu kan. Ya. Nah, pada saat itu ada kesempatan, ada pembukaan namanya Bangga Buatan Indonesia. Jadi yang menggarakannya adalah Provinsi Bengkulu. Oh, Bengkulu. Ya, di situ terbuka umum untuk seluruh UMKM yang ada di Provinsi Bengkulu. Jadi semua orang berhak untuk mengikuti dan semua orang berhak untuk mengikuti seleksi itu. Nah, pada saat itu saya beranikan sendiri saja, walaupun usaha saya masih merintis, masih belum sebesar usaha-usaha yang lainnya kan, udah omsetnya udah lumayan gitu kan. Tapi saya punya keyakinan dan percaya diri, ya kalau tidak berani saya coba, tidak akan mungkin ada progresnya. Karena saya punya prinsip seperti ini, learning by doing, belajar sambil melakukan gitu kan. Kalau pepatah dusun saya itu kan. Oh, pepatah dusun, baiklah. Iya, kalau kita menunggu kita siap, kapan lagi kan. Akhirnya dari walaupun nanti ada kegagalan ketika saya mendaftar, itu dijadikan sebuah pembelajaran saja kan. Yang penting saya berani mencoba dan belajar dengan orang-orang yang pastinya akan bertemu dengan satu frekuensi. Pasti mereka punya usaha juga nih kan. Nah, kemudian saya daftar pada saat itu Bangga Buatan Indonesia. Dari ratusan orang kita diseleksi berapa kali tahapan, 3 kali kurasi kalau nggak salah kemarin itu. Dari 300 dipotong nih, lolos nih, masuk lagi berapa orang nih di tahapan. Berarti ada tahapan seleksinya. Iya, tahapan-tahapan. Di tahapan kedua lagi diseleksi lagi berapa orang nih. Seleksinya banyak, ada seleksi dari legalitasnya, dari seleksi dari produknya kan, dari finance-nya, dari masalah keuangannya gitu kan, gimana sistemnya. Tahap ketiga, tahap kedua, koreksi tahap kedua kan, tahap ke-1 sebenarnya. Ya ada apa ya, berani aja lah waktu itu pada saat itu kan untuk kan kurasinya berapa tahapan itu, yakin dan percaya kan. Tahap kedua, tahap ke-1, dan tahap ke-1 dan tahap ke-1 ini mau ke tahapan 30 besar. Diambil 30 besar pada saat itu. Ya, saya nggak percaya aja gitu kan, maksudnya yang awalnya yang saya masih merintis dan saya lihat profil teman-teman yang UMKM yang lain juga nggak kalah bagusnya dengan produk-produknya, dengan usaha-usahanya yang memang udah lama gitu kan, sedangkan kita masih pendatang baru kan. Tapi yakin bahwasanya walaupun kita gagal, tapi ada ilmu yang pasti yang kita dapatkan. Oh, kita tahu nih prosesnya seperti ini. Akhirnya, alhamdulillah, pas ketika pengumuman, loloslah 30 besar pada saat itu di Bangga Buatan Indonesia. Dan perjalanan ke pameran Malaysia ini tidak pernah disebutkan di awal pembukaan pada saat itu. Nggak pernah disampaikan gitu dari Pemprov juga, nggak pernah disampaikan bahwasanya akan ada nanti pameran ke Malaysia. Nggak ada. Tapi yang jelas di area awal pemilihan itu akan disampaikan, sudah disampaikan ini nanti akan dibimbing selama pendampingan selama kurang lebih 2-3 bulan untuk melihat bagaimana prospek kedepannya dari usaha ini, baik itu dari tingkat penjualannya, kemudian dari tingkat marketingnya, dan semua hal-hal yang mengenai usaha itu akan ditingkatkan. Nah, akan diumumkan nanti akan ada champion 5 orang pada saat itu. Ini yang di awal, info yang awalnya kami terima pada saat itu kan. Ada 5 orang yang akan menjadi champion. Champion 1, 2, 3, 4, 5. Dilihat dari omsetnya pada saat itu. Omset dari online-nya. Nah, saya pada saat itu, wow, usaha yang 30 orang ini udah lumayan, wow, saya bilang, saya perlu banyak belajar dari mereka kan. Kadang-kadang saya masih merintis pada saat itu kan. Tapi, ya ibaratnya parfum ya. Kalau kita parfumnya wangi, pasti kita kebagian wanginya juga. Sama seperti ini, mereka juga usahanya udah besar-besar, udah bagus semua. Ketika kita gabung sama mereka, circle-nya beda ya, maksudnya orang-orang yang orientasinya bagaimana bertumbuh, berkembang terus kan, bukan yang membicarakan orang lain. Ya, betul kan? Jadi, ya ketika ketemu ya bahasanya gimana ini ke depan ini kan, beda. Nah, pada saat itu akhirnya kami melakukan pendampingan selama 2-3 bulan. Nah, di tahapan itu juga banyak belajar juga dari para mentor dan para yang melakukan pendampingan ini. Tadi ada tim yang memang dikhususkan dari Pemprovnya, dari BI juga, itu untuk melakukan pendampingan bagi UMKM ini. Nah, pengumuman
di hari ulang tahun Pemprov Bengkulu pada saat itu. Oh, baik. Pernah ke situ kemarin datang? Enggak. Oh enggak ya. Jadi pengumuman di hari ulang tahun Pemprov Bengkulu diumumkanlah 5 champion dan alhamdulillah pada situ belum kesempatan untuk menjadi 5 champion karena masih banyak usaha-usaha yang memang saya bilang tadi kan lebih besar usaha. Tapi saya mendapat poin ada pembelajaran dari bagaimana cara untuk meningkatkan usaha itu, baik dari segi dia promosinya, dari segi kapasitas dari mengelola tim dan kapasitas juga untuk bagaimana meningkatkan produksinya kan. Nah, ketika pada saat itu selesai, baru ada penyampaian bahwasanya nanti akan ada pameran UMKM di Malaysia. Dan ini terkhusus untuk 30 orang UMKM yang ikut bangga buatan Indonesia ini. Dan ini dibiayai oleh pemerintah gitu kan. Pulang biasa. pergi dan sama kegiatan di sana itu pemerintah Jadi Provinsi full Bengkulu ya, semua ini baik. Kami cuma jualan bawa badan, jual ini saja kan, jual perlengkapan pakaian kan. Iya. Nah, jadi pameran selama di sana selama 3 sampai 5 hari di sana. 3-5 hari di sana. Berarti 30 ini semuanya berangkat. Berangkat semua. Saya pikir waktu 5 itu itu aja ya 5 akhirnya, aja kan karena udah di pengumuman nih kan ada 5 orang ya jadi pemenang. Udahlah gitu kan. Ternyata enggak, 30 orang ini menjadi sudah finalis karena ibaratnya mungkin dari Pemprov juga mikir 30 orang ini udah yang terbaik loh di Provinsi Bengkulu gitu kan, udah melewati beberapa tahapan. Akhirnya di sebuah keputusan dari Pemprov dan juga BI dan dari Disperindak juga untuk 30 orang ini akan diberangkatkan ke pameran selama di sana. Itu artinya rame banget ya, berarti Ya, besar rame. ya pameran itu ya. Iya, betul. Berapa negara tuh, Bang? Kalau negara itu lebih difokuskan ke Malaysianya pada situ, tapi ada beberapa buyer itu yang dari berbagai negara juga. Misalkan dari negara Iran buyernya itu. Mereka Asia mereka ketemu di ini aja di Malaysia itu. Oh, ketemu Malaysia itu. Nah, di situ ketemu business matching sama para buyer kan, dan alhamdulillah produk kami dari awal ketika pameran itu udah ada buyer yang tertarik. Dan kami dari Provinsi Bengkulu itu kemarin itu hanya membawa 50 pieces. Dikit Karena ya? untuk pameran, karena dibatasi, Iya. di Oh, bagasi dibatasi. harus 20 kg. Oh ya, benar-benar. Iya, dan untuk kabin hanya 7 kg. Nah, jadi ditimbang, akhirnya kami memutuskan untuk hanya membawa 50 pieces, hanya untuk display saja kan. Oke. Display, pada saat display itu ada buyer nih yang tertarik. Dia bilang kalau dalam bahasa Malaysia gitu kan, saya tertarik nih, ini kerupuk nih gitu kan. Saya mau beli semua gitu kan. Padahal itu nggak boleh dijual semua. Oh, nggak boleh. Karena kalau kita dijual semua pada saat itu, apalagi nih didisplaykan untuk buyer yang lain. Oke. Nah, saya kasih tahu sama tim kan, jangan dulu dijualkan semua. Kalau mau beli, cukup 1 atau 2 saja untuk mereka ini saja. Oke, baik. Itu nanti kita lanjutkan lagi, Siap. Bang. Bagaimananya? Akhirnya berapa yang terjual? Siap. Kita jeda sebentar ya, Bang Siap. ya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.